Halo guys, di sini sekarang ada TV Android Coca 43S 3U. Ini adalah TV kiriman dari subscriber Pikom Lodaya Blitar, yaitu subscriber dari Kabupaten Blitar. Jadi ini masih satu wilayah dengan Pikom Lodaya Blitar. Karena lokasinya masih satu wilayah, lumayan dekat, tidak terlalu jauh, maka ini TV-nya diantar langsung ke alamat Pikom Lodaya Blitar dan bisa dikerjakan secara langsung bersama unitnya. Untuk TV-nya ini kendalanya atau keluhannya adalah mati, hanya standby saja. Untuk faktor penyebabnya ini kemarin menurut penjelasan dari pemiliknya ini adalah karena gagal upgrade. Kemarin ada upgrade secara otomatis. Nah, setelah TV-nya mati, upgrade-nya selesai, lalu TV-nya restart atau mati dan tidak mau menyala lagi dan hanya standby seperti ini saja. Itu lampunya yang ada di bawah, lampu TV. Nah, ini dia lampu yang ada di bawah, ini berwarna merah, hanya standby seperti ini saja. Ini apabila di remote tidak ada respon sama sekali. Nah, ini saya coba. Dipencet remote-nya, tidak ada respon sama sekali. Padahal remote-nya ini masih berfungsi. Nah, itu dia. Remote-nya masih nyala dan masih berfungsi. Untuk kendala atau kerusakan seperti ini bisa diatasi, bisa diperbaiki, masih ada solusinya, jadi tidak perlu khawatir lagi. Untuk cara perbaikannya yaitu harus diprogram ulang IC memorinya, IC eMMC-nya harus diprogram ulang menggunakan alat programmer. Oke. Dan selanjutnya ini TV-nya akan saya bongkar dulu. Nanti selanjutnya akan saya keluarkan mesinnya atau mainboardnya, dan nanti selanjutnya akan diproses untuk pemrograman ulang. Oke, untuk TV-nya sudah saya bongkar, saya keluarkan mainboardnya. Ini dia mainboardnya. Untuk tampilan atas seperti ini, dan tampilan bawahnya seperti ini. Lalu untuk kode boot mainboardnya, ini dia untuk kode boot mainboardnya: AAA 04B LA 017 22 30 21 40 0015 VAR 0006 2022 07 28. Jadi mainboard ini produksi tanggal 28 Juli tahun 2022. Untuk IC CPU-nya berada di bawah pendinginnya ini, dan IC memorinya ini dia IC eMMC. Nah, ini dia IC eMMC-nya, kodenya THGB MTG5D1LBAIL. Ini adalah IC produk dari Toshiba.
Dan selanjutnya untuk IC-nya ini akan saya lepas dulu untuk nanti diprogram ulang. Oke, ini IC-nya sudah saya lepas dari mainboard-nya, dan ini untuk IC-nya juga sudah saya rebel ulang dengan sangat bagus dan rapi. Dan sekarang untuk IC-nya ini akan saya pasang di alat programmer. Ini saya pasang dulu di alat programmer. Dan sebelum dilakukan pemrograman ulang, selalu saya ingatkan untuk teman-teman semuanya, sebelumnya silahkan di backup dulu file firmware aslinya. File firmware originalnya silahkan di backup dulu apapun kondisinya. Meskipun kondisinya mati sekalipun seperti ini, untuk mainboard ini kondisinya mati, hanya nyala lampu standby saja. Ini tetap wajib di backup. Nah, untuk proses backupnya sendiri, ini saya juga menggunakan 3 metode, seperti 3 metode yang saya gunakan untuk melakukan pemrograman ulang. Untuk metode yang pertama nanti akan saya backup menggunakan alat programmer ini, backup full. Dan selanjutnya yang kedua, saya backup menggunakan alat programmer ini, backup full. Dan setelah itu metode yang ketiga adalah membackup user path menggunakan alat programmer ini. Nah, untuk di video ini hanya saya tunjukkan satu saja untuk proses backup file firmware-nya, karena untuk proses backupnya itu sendiri juga memakan waktu yang sangat lama, dan untuk proses pemrograman ulangnya nanti juga membutuhkan waktu yang sangat lama juga. Oke, langsung saja. Di sini selanjutnya menuju ke komputer untuk melakukan proses backup file firmware aslinya, originalnya dari IC-nya ini. Spesialis programmer IC Memory, gunanya file firmware dan BIOS, paling lengkap se-Indonesia Raya. Adalah solusi untuk terisi pesanan IC Memory.
Oke, untuk proses backup file firmware-nya ini sudah selesai. Ini sudah tersimpan di komputer untuk file firmware aslinya ini. Ini sudah saya backup menggunakan 3 metode. Namun di video hanya saya tunjukkan untuk 1 metode saja. Dan selanjutnya sekarang saatnya untuk memprogram ulang IC-nya ini. Ini diprogram ulang menggunakan file firmware yang oke, file firmware yang bagus dari hasil backup yang sudah saya lakukan seperti pada video sebelumnya. Sudah pernah saya tunjukkan untuk proses backup file firmware-nya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi untuk video yang sebelumnya bagaimana tentang cara proses backup file firmware-nya. Yang video kemarin yaitu file firmware yang di backup dari mainboard yang normal. Oke, selanjutnya sekarang menuju ke komputer untuk melakukan pemrograman ke IC ini. Spesialis programming IC memori. Gunanya file dan BIOS, paling lengkap se-Indonesia Raya. Adalah solusi untuk terisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Melayani semua jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi. Adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Diproses secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis programming IC memori adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Oke, untuk proses pemrograman ke IC ini sudah selesai. Dan sekarang untuk IC-nya ini IC-nya akan saya pasang kembali ke mainboard-nya. Di sini akan saya pasang kembali. Oke, ini untuk IC-nya sudah saya pasang kembali. Nah, ini dia sudah terpasang kembali dengan rapi. Selanjutnya di sini saya pasang heatsink sementara di IC CPU-nya. Ini adalah heatsink sementara yang biasa saya gunakan ketika memperbaiki mainboard TV saat heatsink aslinya saya lepas. Karena untuk heatsink aslinya seperti ini di solder dan ini saya tempel. Karena di sini sudah saya kasih lem khusus untuk heatsink. Oke, selanjutnya ini akan saya pasang dulu. Ini
akan saya pasang, saya tes di TV-nya. Oke guys, ini mainboardnya sudah saya pasang kembali di TV-nya. Nah, ini dia. Ini sudah saya pasang kembali. Sekarang saatnya untuk dicoba, dites. Oke, ini sudah saya tancapkan. Dan lampunya, nah ini dia lampunya sudah menyala untuk lampu powernya. Coba saya tekan. Oke, tetap tidak ada perubahan. Jadi masih nyala standby merah. Ini coba saya remote. Nah, ini remote-nya. Ini pakai remote. Tetap tidak ada perubahan. Nah, ini masih standby nyala merah. Jadi mungkin kemungkinan besar ini mainboardnya sudah minta pensiun, karena ini saya cek semua tegangan normal. Mungkin sudah minta pensiun, sudah waktunya ganti mainboard. Mungkin saja untuk IC CPU-nya ini sudah lelah. Dan ini di sini saya ready mainboard pengganti seperti ini. Oke, ini akan saya pasang dulu. Saya ganti saja mainboardnya. Nah, oke guys. Jadi ini ceritanya jurus terakhirnya adalah ganti mainboard, jurus pamungkas. Ini mainboardnya yang tadi, dan ini sudah saya ganti. Jurus terakhir, jurus pamungkasnya. Oke, lanjut tes. Nyalakan. Oke, lampu power sudah nyala. Nah, ini dia. Sudah muncul logo Coca. Nah, ini dia. Sudah tersenyum kembali, TV-nya sudah nyala normal kembali. Jadi inilah jurus terakhir. Jurus terakhirnya ketika mainboardnya sudah tidak bisa dikompromi lagi, maka jurus terakhirnya adalah ganti mainboard, ganti mesin. Oke, jadi seperti ini ya guys. Nah, TV-nya sekarang sudah normal kembali, sudah bisa diambil oleh
pemiliknya. Mudah-mudahan video ini tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang mungkin saja sedang belajar ataupun mungkin yang mengalami kendala yang sama. Bisa juga bila ingin servis di Bicom Lodaya Blitar bisa dikirim ke sini. Untuk yang dekat bisa dibawa langsung unit TV-nya. Kalau untuk yang jauh bisa dikirim mainboardnya saja, bisa dikirim mesinnya saja. Nah, ini dia, bisa dikirim mainboardnya saja. Oke guys, ayo bantu dukung channel ini, channel YouTube Bicom Lodaya Blitar, dengan cara klik like, subscribe, and share. Bagikan video ini ke sosial media. Oke, sekian. Terima kasih. Thank you.